Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada? Perkenalkan, nama saya Enis Rukmana SPDGR. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cirenghas, Sukabumi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 PP 412 Fasil 113 Kabupaten Sukabumi. Insya Allah kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan secara konstekstual nilai-nilai dan peran guru penggerak yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak dan insya Allah akan saya aplikasikan dalam proses pembelajaran dan kehidupan saya sebagai pengajar dan pendidik di SMA Negeri 1 Cirenghas. Kemudian saya juga akan menjelaskan gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Sebelum kita membahas kepada nilai-nilai guru penggerak, ada beberapa nilai-nilai guru penggerak yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama, nilai guru penggerak itu berpihak kepada murid. Yang kedua, ada nilai guru penggerak mandiri. Yang ketiga, ada nilai guru penggerak reflektif. Yang keempat, ada nilai guru penggerak kolaboratif. Dan yang kelima, ada nilai guru penggerak inovatif. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang nilai guru penggerak yang pertama, yaitu berpihak kepada murid, di mana kita harus merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini murid atau peserta didik merupakan suatu objek yang perlu kita layani, yang perlu kita bina, kita memberikan kepuasan kepada mereka berupa proses pembelajaran yang bermanfaat, yang berkesan, dan bisa membimbing mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Dimulai dari sekarang. Oke, tepuk tangan kepada semua. Oke, biar semangat kita lakukan ice breaking. Silakan Anda berdiri semua. Siapa ini? Ini contoh videonya. Ya. Yang pertama, Ice breaking ya. Minggu yang lalu kita sudah melakukan ice breaking tentang dites apa kemarin saya itu merupakan kemampuan dasar Anda sebelum menerima materi. Sekarang ini berhubungan dengan tepuk tangan. Karena tepuk tangan sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, coba Anda perhatikan tepuk selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalau saya sebut selamat pagi, dimulai dari tepuknya satu kali. Selamat siang, Anda tepuk dua. Selamat malam, Anda tepuk setengah atau tidak bersuara. Setelah kita membahas tentang nilai guru penggerak yang pertama, yaitu berpihak kepada murid, sekarang kita akan membahas tentang nilai guru penggerak yang kedua, yaitu mandiri, di mana mandiri ini memiliki motivasi yang tinggi dan senantiasa mendorong diri sendiri untuk bergerak melakukan inovasi dan perubahan untuk mengembangkan diri, khususnya dalam dunia pendidikan yang sedang saya tekuni. Mandiri ini memiliki arti kita tidak tergantung terhadap orang lain. Kita percaya terhadap diri sendiri bahwa diri sendiri mampu untuk melakukan sesuatu, mampu bergerak, melakukan inovasi dan perubahan untuk mengembangkan kompetensi diri yang dimiliki oleh kita. Kemudian ada upaya-upaya untuk mencerminkan nilai guru penggerak mandiri ini. Yang pertama, saya sudah mengembangkan kompetensi, yaitu dengan cara mengikuti komunitas praktisi, kemudian mengikuti pelatihan mandiri di PMM, dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa sertifikat dari pelatihan mandiri tersebut. Yang kedua, membuat desain pembelajaran, berusaha membuat desain dan media pembelajaran secara mandiri dengan mencari referensi dan berlatih di berbagai sumber. Karena kita ketahui sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan pembuatan desain atau media pembelajaran yang tersaji di media sosial, baik Facebook, Instagram, kemudian di media sosial yang lainnya, kemudian di media internet ada di Google, kemudian ada di YouTube,
itu banyak sekali tutorial tentang cara membuat desain dan media pembelajaran interaktif dan menarik yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa-siswi kita. Kemudian yang selanjutnya, alat peraga pembelajaran. Saya juga berusaha membuat alat peraga untuk menunjang pembelajaran secara sendiri dari berbagai sumber sebagai referensi. Dan itu juga sama seperti membuat desain pembelajaran, itu banyak sekali tersedia di internet, di media sosial. Bahkan sekarang berkembang istilah AI atau kecerdasan ya, kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan itu bisa kita perintahkan untuk membuat apa yang kita inginkan dan disesuaikan dengan materi atau mapel yang kita ajarkan kepada siswa dan siswi kita di sekolah. Kemudian nilai yang ketiga bagi guru penggerak itu ada yang dinamakan dengan reflektif. Reflektif ini yaitu mereplikasikan dan memaknai pengalaman yang terjadi tersebut menjadi panduan atau perbaikan di masa depan. Reflektif ini sangat penting untuk perbaikan ataupun evaluasi tindak lanjut yang harus kita lakukan dari sebuah proses pembelajaran yang sudah kita berikan terhadap siswa ataupun kepada sekolah gitu ya. Jadi nilai reflektif ini bukan menjudge kita jelek ataupun tidak. Kita sebagai guru penggerak harus senang bahwa masih ada yang mau memberikan umpan balik, memberikan masukan, memberikan kesan dan kesan kepada kita terhadap proses pembelajaran. Jadi reflektif ini sangat dibutuhkan untuk menunjang guru penggerak ke depannya. Contoh dari gerakan reflektif ini atau upaya reflektif ini yaitu berupa umpan balik, observasi, kemudian komunikasi langsung dengan anak. Misalnya anak ditanya setelah kita melakukan pembelajaran, kita langsung bertanya kepada anak bagaimana proses pembelajaran yang mereka alami dan apakah proses pembelajarannya berkesan atau tidak. Nanti anak-anak akan menjawab jujur dan itu menjadi evaluasi yang perlu kita nanti tindak lanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Ada beberapa kegiatan reflektif yang sudah saya laksanakan. Yang pertama itu melakukan umpan balik, tindak lanjut, dan evaluasi. Itu saya menggunakan sebuah aplikasi observasi ya, berupa aplikasi yang ada di internet atau yang ada di komputer, yaitu berupa aplikasi Survey Hat namanya. Itu saya sudah melakukannya sejak dulu sebenarnya untuk melakukan umpan balik menggunakan Survey Hat ini. Kemudian yang kedua, kegiatan reflektif yang sering saya lakukan dan sudah saya lakukan, yaitu tentang meminta saran untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Saran ini bisa dari kepala sekolah ketika Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah sedang melakukan supervisi kelas. Mereka melihat penampilan kita, belajar, mengajar di depan kelas. Kemudian setelah itu kita minta umpan balik kepada beliau apa saja kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki supaya proses pembelajaran ke depannya berjalan dengan lancar dan sempurna. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan reflektif yang kita lakukan, yang pernah saya lakukan, yaitu menanyakan perasaan setelah proses pembelajaran. Di mana saya menanyakan perasaannya itu secara langsung kepada siswa, ataupun saya menampilkan ikon emoji di depan, di layar infocus ataupun di layar smartboard. Ikon emojinya bisa berupa perasaan senang, perasaan marah, perasaan gembira, ataupun perasaan kecewa. Nanti siswa disuruh untuk memilih perasaan apa yang dirasakan setelah mereka belajar dengan saya. Dan alhamdulillah kebanyakan dari mereka memilih emoji senang dan gembira. Ya, nilai guru penggerak selanjutnya yaitu nilai kolaboratif, di mana nilai kolaboratif ini membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, seperti dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid, serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan luar sekolah.
demi mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan sukses. Kegiatan kolaboratif ini bisa berupa MGMP, KKG, seminar, webinar, lokakarya, termasuk pendidikan guru penggerak ini merupakan contoh kolaboratif yang perlu dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Kemudian kolaboratif ini tidak menutup kemungkinan kita harus diajarkan, kita harus siap berkomunikasi dengan baik untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, pihak luar maupun pihak dalam sekolah. Dalam kolaboratif ini sangat banyak sekali makna yang kita ambil. Kita bisa menjalin kolaborasi, bersinergi, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen yang bisa mengembangkan dan memajukan sekolah kita. Dan berikut saya tampilkan beberapa kegiatan kolaboratif yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan di masa yang akan datang. Yang pertama, aktif dalam komunitas belajar sekolah atau KOMBEL. Dan alhamdulillah di sekolah saya sudah dibentuk komunitas belajar sekolah atau KOMBEL dan sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar, dan saya sendiri yang membentuk atau yang membuat KOMBEL tersebut. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, dari mulai guru, tenaga administrasi sekolah, office boy, satpam, dan semua elemen yang berhubungan dengan sekolah. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dan terarah. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan siswa dan orang tua. Ini yang paling penting. Jadi kita harus terlibat secara langsung, baik secara bertatap muka dengan orang tua ataupun dengan siswa, atau bisa melalui media telepon ataupun WhatsApp. Jadi kita membuat jaringan komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan putra dan putri yang disekolahkan di sekolah kita. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan semua unsur baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Karena ini penting karena sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari unsur-unsur yang lain, baik instansi pemerintah ataupun masyarakat sekitar sekolah. Jadi di sini diperlukan oleh guru penggerak itu sebuah komunikasi yang baik. Dan insya Allah dengan kegiatan pendidikan guru penggerak ini kita dibekali untuk bisa berkolaborasi atau melakukan kolaboratif di lingkungan sebenarnya. Dan insya Allah nanti kita bisa melakukan aksi nyata di lapangan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada. Kemudian nilai guru penggerak selanjutnya yaitu inovatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh penerapan inovatif yang sedang saya lakukan, akan saya lakukan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Dimulai dari sekarang kita membahas tentang alat-alat reproduksi atau organ-organ reproduksi pada hari ini. Saya ingin tahu pengetahuan awal Anda semua. Siapa ini? Kita akan melakukan pretest. Oke ya, kita klik pretest. Selesai. Nah, ini pretestnya. Pretest yang punya sudah selesai. Itu merupakan kemampuan dasar Anda sebelum menerima materi hari ini. Oke. Barcode yang ada di. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, coba Anda perhatikan layar di depan. Siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Diklik aja. Dimulai dari sekarang. Sebelum saya bagi kelompok ya. Sebelum kita berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, biar semangat kita lakukan ice breaking. Silakan Anda berdiri semua. Siapa ini? Sudah saya lakukan. Ya. Yang pertama membuat media. Ice breaking ya. Minggu yang lalu kita sudah melakukan ice breaking tentang pretest. Apa kemarin? Itu merupakan kemampuan dasar Anda sebelum menerima materi. Sekarang masih berhubungan dengan tepuk tangan. Karena tepuk tangan sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, coba Anda perhatikan tepuk selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalau saya sebut selamat pagi, dimulai dari tepuknya satu kali. Apa itunya? Selamat siang, Anda tepuk dua. Selamat malam. Oke, itulah mungkin nilai-nilai guru penggerak yang harus kita lakukan sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.